Di sini ada Samsung Galaxy A23 dan Poco M4 Pro yang dari segi spesifikasi itu cukup jauh berbeda dan harganya pun itu cukup jauh, yaitu sekitar 500 ribuan ya selisihnya. Nah, Samsung Galaxy A23 ini dijual dengan harga 3.499.000 dan Poco M4 Pro yang varian 6128 itu dijual dengan harga 2.999.000 dan bisa 2.899.000 waktu flash sale. Dari segi performa, Poco M4 Pro lebih unggul dengan chipset yang dipakai ialah MediaTek Helio G96 dan yang ada di sini adalah yang RAM 6GB dan memori 128GB. Ada juga yang RAM-nya 8GB dan memori 256GB yang harganya lebih mahal 500.000. Skor Antutunya 310.142 dengan skor grafis 80.342 dan Geekbench 5 single core itu 526 dan multicore 1852 dan skor grafis OpenCL 1406. Sedangkan Galaxy A23 itu memakai chipset Snapdragon 680 dengan RAM 6GB dan memori 128GB. Skor Antutunya 267.212 dan skor grafis 48.307 serta Geekbench 5 379 untuk single core dan 1559 untuk multicore serta 432 untuk skor grafis OpenCL. Kedua HP ini sama-sama bisa ditambah dengan RAM virtual yang hanya 2GB di Poco M4 Pro dan bisa di 2GB, 3GB, dan 5GB di Samsung Galaxy A23. Bermain game PUBG Mobile di Poco M4 Pro kita bisa mendapatkan settingan grafis HD High ataupun Balance Ultra. Sedangkan di Samsung Galaxy A23 kita mendapatkan settingan grafis di Smooth High atau di Balance Medium. Nah, ini perbedaan ya grafis ya tampilan antara keduanya. Bisa dilihat ya berbeda, kelihatan ya yang Poco M4 Pro lebih bagus, lebih detail ya. Nah, kemudian untuk game Mobile Legends ya, ini di Poco M4 Pro bisa di refresh rate tinggi dan grafis ultra. Dan di sini game bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di Galaxy A23 ini juga bisa di refresh rate tinggi dan grafis ultra. Dan gamenya juga lumayan lancar sih, walau kadang ada nge-lag-nya ya sedikit-sedikit ya, tapi sangat jarang. Tampilan belakang kedua HP ini memang beda, tapi cover belakang ini sama-sama terbuat dari plastik dengan finishing glossy di A23 dan finishing doff di Poco M4 Pro. Poco M4 Pro mempunyai konsol kamera yang lumayan besar ya, warna hitam hampir memenuhi bagian atas dari HP ini. Tapi kameranya sendiri sebenarnya ada di sini ya, di sebelah kiri ya, ada 3 kamera, sedangkan di sini kosong ya, hanya ada logo Poco dan tulisan 64 megapiksel. Nah, kalau di Galaxy A23 ini konsol kameranya menyatu dengan cover belakang dan juga warnanya sewarna dengan cover belakang. Nah, ketika mendekati bagian kamera, cover belakangnya ini akan mengalami kenaikan ya, membentuk ya jendolan seperti ini. Nah, di sini ada 4 kamera ya dengan lampu flashlight. Untuk desain bagian samping ini juga berbeda ya. Karena Poco M4 Pro ini desain sampingnya ini datar, sedangkan Galaxy A23 ini desain sampingnya ini membulat. Nah, di bagian bawah kita lihat sama-sama ada speaker, kemudian ada port charging yang sudah Type-C, ada mikrofon, dan di A23 ini ada jack audionya. Sedangkan di bagian atas A23 ini hanya ada mikrofon ya, tidak ada yang lain. Sedangkan di Poco M4 Pro ini ada mikrofon, kemudian ada speaker,
ada jack audio dan infrared blaster. Di sisi sebelah kiri ini sama-sama ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Kemudian di sisi sebelah kanan sama-sama ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari dan juga tombol volume. Sensor sidik jari kedua HP ini ya sensitif, responsif. Ya, kita lihat langsung terbuka. Untuk A23 juga langsung terbuka. Nah, kemudian ini bagian depannya ya, layarnya ya. Ini kelihatan ya perbedaannya, dari kita lihat sekilas saja sudah terlihat perbedaannya. Poco M4 Pro sudah tipe punch hole, sedangkan Galaxy A23 ini masih Infinity V display. Untuk ukuran Galaxy A23 ini ukurannya 6,6 inci, sedangkan Poco M4 Pro ini 6,4 inci. Dan Poco M4 Pro ini layarnya sudah AMOLED ya, sudah AMOLED. Sedangkan A23 ini masih PLS LCD. Kalau resolusinya sama, Full HD+, kemudian refresh rate-nya juga sama-sama 90 Hz. Tapi di Poco M4 Pro, kalau kita pilih opsi 90 Hz, dia akan terkunci di 90 Hz. Tidak adaptif, tergantung pada aplikasi yang kita buka. Sedangkan di A23 kalau kita pilih 90 Hz dia adaptif jadinya ya. Maksimalnya 90 Hz, tapi tergantung pada aplikasi yang dibuka, bisa lebih rendah kalau aplikasinya tidak memerlukan refresh rate seperti itu. Nah, kemudian untuk proteksi layar, Galaxy A23 sudah memakai Gorilla Glass 5, sedangkan Poco M4 Pro itu masih memakai Gorilla Glass 3. Nah, sekarang kita lihat layarnya dan juga dengar speakernya. Nah, yang pertama pakai speaker Galaxy A23. Kita buka game PUBG Mobile. Ya, kelihatan di sini lebih terang ya layarnya Poco. Oke, sekarang kita ganti speaker. Nah, ini speakernya Poco M4 Pro. Ini adalah tampilan layar kedua HP ini di outdoor. Kalau kita lihat di sini yang Poco ini lebih terang ya. Cuman masih sama-sama bisa terlihat. Kedua HP ini sama-sama memakai baterai yang berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 1,5 hari untuk Poco M4 Pro dan 2 hari untuk Galaxy A23. Poco itu sudah support fast charging 33 watt dengan waktu pengecasan 0-100% kurang lebih 1 jam 23 menit. Dan untuk Samsung Galaxy A23 itu support fast charging 25 watt. Tapi waktu pembelian kita hanya dikasih charger yang 15 watt yang waktu pengecasannya untuk 0-100% itu 1 jam 45 menit. Galaxy A23 itu sudah memakai Android 12 sebagai OS-nya, sedangkan untuk Poco M4 Pro itu masih Android 11. Nah, ini adalah tampilan depannya. Untuk melihat halamannya lainnya itu sama sih sebenarnya. Bisa kita geser ke samping atau bisa kita geser ke atas. Cuman untuk di Poco ini ada satu halaman yang memanjang ke bawah, sedangkan di A23 ini tetap ke samping ya. Tidak ada halaman yang memanjang ke bawah. Nah, di sini juga ada kategorinya ya. Jadi selain halaman panjang ini bisa kita geser lagi ke samping.
terbagi atas kategori. Fitur-fitur yang ada antara lain hotspot yang pada A23 tidak bisa dihidupkan berbarengan dengan WiFi, sedangkan di Poco bisa. Kemudian ada penambatan Bluetooth, penambatan USB, kemudian ada Android Auto, proyeksi layar atau Smart View di Samsung. Kemudian ada Samsung Kit, kemudian ada folder aman dan Dolby Atmos di Samsung. Dan di Poco itu ada perekaman layar yang tidak ada di Galaxy A23. Kemudian ada juga ruang kedua atau user kedua untuk HP ini di Poco ya, yang tidak ada di Galaxy A23. Untuk sensor, keduanya sudah punya sensor yang cukup lengkap. Keduanya sudah punya gyroscope yang hardware dan sama-sama sudah punya fitur NFC. Kamera di Poco M4 Pro ada kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Dan untuk kamera depan itu resolusinya 16 megapiksel. Sedangkan di Galaxy A23 kameranya lebih lengkap. Di sini ada kamera utama 50 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS. Kemudian kamera ultrawide 5 megapiksel, serta kamera makro dan depth sensor yang beresolusi 2 megapiksel. Tapi untuk kamera depannya di Galaxy A23 ini hanya 8 megapiksel. Menu di kamera itu ada mode foto, mode potret, mode pro, mode panorama, mode makro, gerak lambat, mode malam, kemudian mode ultrawide. Nah, di A23 ada zona AR dan mode makanan. Sedangkan di Poco M4 Pro itu ada mode video pendek, mode dokumen, dan selang waktu. Di mode video itu sama-sama bisa di 1080p 30 fps. Nah, kemudian di Poco M4 Pro ini tidak ada settingan ultra stabil. Sedangkan di Galaxy A23 ini sudah ada settingan untuk stabilisasi videonya setelah mendapatkan update software ya. Kemudian untuk video dengan kamera ultrawide itu juga sudah bisa di 1080p 30 fps. Dan untuk di Galaxy A23 mode ultrawide-nya juga sudah ada opsi untuk stabilisasi video. Di kamera depan sama-sama ada mode foto, mode potret, dan video yang sama-sama di 1080p 30 fps. Kemudian selfie lebar di A23 yang di Poco M4 Pro itu digantikan dengan mode panorama. Kemudian ada mode selang waktu dan video pendek di Poco yang tak ada di A23. Dan di A23 ada zona AR dan mode malam di kamera depannya yang tidak ada di Poco. Nah, berikut ini adalah hasil foto-foto dan juga video dari kedua HP ini. Ini adalah hasil foto kedua HP ini. Ini adalah foto dari kamera utama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kadang hasil foto dari Poco M4 Pro ini agak kekuningan warnanya. Nah, ini kelihatan ya, agak kekuningan yang kuku. Ya, di sini juga. Kemudian ini foto indoor. Nah, ini foto kamera biasa. Kita bandingkan dengan foto ultrawide-nya. Kelihatan warna dari Poco juga agak lebih tua ya warnanya. Nah, kemudian ini foto malam tanpa mode malam. Nah, ini dengan mode malam. Ini juga tanpa mode malam. Ini dengan mode malam. Kemudian ini foto kamera makro. Ini juga kamera makro. Nah, ini foto dengan efek bokeh ya, foto potret. Kemudian ini kamera depannya. Dan ini kamera depan dengan efek bokeh.
Ini adalah hasil videonya di 1080p 30 fps, dan ini pakai speakernya Poco M4 Pro. Kemudian untuk Samsung Galaxy A23 ini sudah diaktifkan efek stabilisasi videonya. Sekarang kita bawa jalan dulu. Nah, sekarang kita bawa lari. Kemudian ini hasil video ultrawide, dan ini pakai speaker Samsung Galaxy A23, dan stabilisasi di Samsung Galaxy A23 sudah di-on-kan. Nah, sekarang kita bawa lari. Di harga yang jauh lebih murah, Poco M4 Pro bisa memberikan lebih banyak fitur daripada Galaxy A23, yaitu layar yang sudah AMOLED dan punch hole, kemudian double speaker, fast charging 33 watt yang sekalian dikasih chargernya. Dan tentu saja Poco M4 Pro mempunyai chipset yang lebih kencang. Sedangkan di Galaxy A23 itu unggul dari segi kamera ya. Kameranya bagus, kemudian hasil fotonya bagus, dan kameranya sudah dilengkapi dengan OIS, dan Androidnya sudah Android 12, kemudian proteksi layarnya sudah memakai Corning Gorilla Glass 5. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.